Aduh DS nggak nyangka lo gue. Muka lo baik, image lu baik. Nggak boleh kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi sama Novi, gue udah siapin barang buktinya ya yang dari gue. Voice note-nya lu, wek-wewnya, lingkarannya si Bando. Mukanya polos bener ya. Sekarang gali lagi kau DM. Maksudnya apa? Harus berhenti kayak begitu, nggak boleh. Tadinya Novi itu udah hampir hancur, udah hampir dilibas sama netizen. Kisruh uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti sampai saat ini seakan tidak ada hentinya menghadirkan kejutan-kejutan baru yang membuat gempar seluruh jagat maya. Mulai dari polemik tersebarnya rekaman suara Farhad Abbas dan Denny Sumargo hingga keputusan yayasan untuk mengalihkan uang donasi Agus kepada pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan terbaru, giliran Emma Waroka yang menghebohkan media sosial. Bagaimana tidak, Emma Waroka tiba-tiba saja meluapkan ungkapan kekecewaannya kepada Denny Sumargo lantaran sikapnya yang diduga bermuka dua. Menurut Emma, Denny Sumargo diduga berupaya mempengaruhi pihak-pihak yang mendukung Novi dengan mengirimkan segudang pesan berbentuk tulisan maupun suara. Sementara di depan kamera, sang mantan pebasket nasional itu melukis dirinya bak seorang pahlawan. Lantas seperti apa bentuk isi pesan yang diduga dikirimkan Denny Sumargo kepada pihak-pihak pendukung Novi? Serta bagaimanakah pula luapan kekecewaan Emma Waroka terhadap Denny Sumargo? Aduh DS nggak nyangka lo gue. Muka lo baik, image lu baik. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh lu kayak gitu. Lo mungkin bisa menutup mata netizen, tapi tidak menutup mata seorang Emma Waroka. Sama sekali nggak bisa. Trikmu bikin fiti-fiti seolah-olah pahlawan, terus kamu membuat drama-drama berdua bersama si Gary itu, tidak bisa membuat saya lebih percaya sama Anda. Sampai kau WA, kau DM aku ya, kau kirim voice note. Kau pikir aku percaya? Enggak. Aku punya analisa sendiri. Aku temui orang-orangnya. Aku cari beritanya. Dan aku lihat, untung Novi sudah terbuka. Jadi dia tadinya bimbang, ragu. Karena ini kan circle-nya dia. Masa sih iya? Jadi dia masih kayak orang syok gitu loh. Sampai suatu hari waktu Novi lagi di Malaysia, dia telepon aku udah gak kuat. Dan aku tahu dia itu orang yang tipe tidak bisa didekati dengan mudah. Aku langsung bilang, Nov, Mamski tahu kamu susah percaya sama orang. Tapi insya Allah nih, kalau Novi percaya sama aku, gak apa-apa Novi. Aku bantu dan kita ketemuan. Aku ngomong gitu, dari situ yang dia terbuka. Baru dia keluarin chatnya semua. Baru dia keluarin voice note-nya semua. Terus aku kaget, aku afiti, aku langsung di DM sama kau. Sudah, jangan kecewa-kecewa ya. Semua pihak jangan kecewa-kecewa. Cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini. Ya. Turunkanlah emosinya. Saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus. Tapi uangnya sudah tidak ada. Jadi sudah jangan ribut-ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu selama masa kasus ini kan banyak dicuekin. Nggak nyangka gitu loh Mams gitu. Kok sehalus itu tapi kok begitu. Nanti kalau pokoknya apapun yang terjadi sama Novi, gue udah siapin barang buktinya ya yang dari gue. Voice note-nya lu, wek-wewnya, lingkarannya si Bando. Insya Allah Novi clear Nov. Nanti Novi tinggal umroh, jangan banyak pikirannya Nov. Novi umroh doa di Ka'bah ya Nov. Kalau bisa kepegang batu Hajar Aswad pegang Nov.
Itu kalau nggak pada hancur melintir terbolak balik, itu makbul Nov. Doamu di sana. Kapan Novi berangkat siapin doa, pegang Hajar Aswad, hancur musuh-musuhmu. Kalau Novi takut sama mereka, aku siap turun gunung. Aku dan Jenderal Idriki untuk kita lawan kezaliman. Siap, nggak masalah. Mukanya polos bener ya. Sekarang gali lagi kau DM. Maksudnya apa? Harus berhenti kayak begitu, nggak boleh. Tadinya Novi itu udah hampir hancur, udah hampir dilibas sama netizen. Akhirnya aku bilang jangan begini terus. Yolo ini juga bilang jangan begini terus, keluarin bukti-bukti. Alhamdulillah Novi dengar, mau beranikan diri, kita support. Itu si Gali di DM sama dia, pakai video lagi. Ke gue juga sama, ke gue juga kirimin voice note. Nggak boleh laki-laki kayak begitu. Apalagi kamu udah untung banyak loh. Berapa podcast itu udah untung banyak kamu. Harusnya kamu terima kasih sama Novi sampai ada kasus kayak gini. Jangan kamu aja yang ngerasanya gimana-gimana. Terus kamu bikin VT, bikin orang-orang jadi bingung. Nggak boleh kayak gitu ya. Dulu kawan, sekarang lawan. Kira-kira ungkapan itulah yang dirasa mampu menggambarkan situasi saat ini. Denny Sumargo yang tadinya kerap dianggap membela Novi, kini justru diduga bermain licik. Pasca sang aktivis kemanusiaan itu meninggalkan jabatannya sebagai ketua yayasan. Padahal meskipun Novi sudah resmi mundur sementara dari jabatannya, permasalahan donasi masih mengikatnya begitu erat. Iya, walaupun kini Yayasan Peduli Kemanusiaan sudah di bawah kepemimpinan Gary, nama Novi masih saja tersangkut. Lantaran disebut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan uang donasi Agus ke pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kenyataan itu sontak memancing rasa iba dan kekhawatiran hebat di dalam hati Emma Waroka. Apalagi posisi Novi berbeda dengan para pengacara yang bisa melepaskan diri begitu saja dengan mencabut kuasanya. Lantas, seperti apakah ungkapan kekhawatiran Emma Waroka? Ini yang nyangkut seumur hidup Novi. Jangan astagfirullah. Kau tuh gimana sih, paham secara hukum nggak? Sangkutannya Novi kayak apa, beratnya dia, tanggung jawabnya dia. Dia itu yang bakal kena dari semuanya. Aduh Tuhan. Yang lainnya dapat cahaya, dapat lampu nih. Gue pembela. Habis itu cabut, selesai, kelar, say. Yang diudal-udal ya siapa? Yang punya kasus di awal ya Novi lah yang punya kasus di awal. Lu kira si Pablo atau si Densu? Enggak. Ya kalau saya melihat, ya kalau orang baik akan berkumpul dengan orang baik, orang jahat juga akan berkumpul orang jahat, gitu. Ya maksud saya, biarkanlah orang baik ini istirahat dan dengan kesabaran. Jangan orang baik berebut sama orang jahat. Biarkanlah penjahat-penjahat saling berantem, ya. Penjahatnya berantem dengan penjahat, jangan berantem sama Farhad. Oke? Itu haknya Mbak Emma untuk berbicara seperti itu ya. Tapi gini aja deh, biar Mbak Emma juga puas, kita kasih spill aja dikit ya apa yang memang terjadi gitu kan. Oh, ini udah aku belum. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Ini WA saya sama Bendara, gitu ya. Ya. Satu, udah ya. Dua. Oke. Tiga. Nah di sini bisa dilihat sendiri ada intervensi gitu kan, tapi poin saya bukan itu dan saya tadinya nggak mau bahas tentang itu. Kemudian kan digoreng-goreng kalau kita nggak klarifikasi akan jadi satu kebenaran yang keluar dari fakta. Itu aja. Yang penting sekarang laporannya udah selesai, donasi udah tersalurkan, sisanya kita tinggal bikin laporan akuntan publik. Udah, kita lihat tanggal 22 juga apakah donatur mencabut gugatan atau tidak. Wah gerah banget, capek banget. Terus
Saya nggak tahu ya dari Tuduhannya nggak berdasar. Iya, tuduhannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun, kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng. Kan jadi kita serba salah posisinya seperti itu. Di sisi lain, laporan polisi yang dilayangkan oleh Agus Salim kepada 4 nama yang diduga terlibat dalam pengalihan uang donasi kini dikabarkan kian meruncing. Ya, dalam waktu dekat, 4 nama itu diyakini pihaknya akan segera dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan perdana. Keputusan dilayangkannya laporan itu sendiri diambil oleh Agus Salim sebagai bentuk penagihan janji kepada pihak Novi dan Denny Sumargo yang selama ini berkilah jika uang itu hanya diamankan sementara. Namun yang terjadi, uang itu justru habis disalurkan kepada para korban erupsi. Lantas, seperti apakah pesan tegas Farhad Abbas kepada 4 nama terlapor? Ini sekarang sudah pertarungan antara Agus dan para pengambil-pengambil atau penahan uang Agus. Tapi saya yakin tak lama lagi akan terungkap kok semua itu. Akan terungkap dan tertangkap. Ya, jadi ingat ya, yang ngambil-ngambil uang Agus ini, Agus minta agar doanya orang buta dihukum sama Allah dan dihukum juga penjara. Ya Gus, gitu Gus? Iya Pak. Oke Gus ya, semoga dijabah doamu Gus. Ini lagi berproses. Ini ya, yang dengar ya, yang dilaporin Agus ya. Agus marah banget sama kalian. Jadi, kalau memang Agus mau menggugat itu silakan. Dia mau laporkan itu silakan, nggak ada masalah. Yang pasti itu dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum, begitu. Jadi banyak pertimbangan hukum, para ahli hukum yang mengatakan bahwa uang tersebut kalau dialihkan NTT maka ini adalah sebuah perbuatan pidana dan lain-lain. Silakan mau buat pendapat apapun, yang pasti pendapat hukum itu multi tafsir. Oke, masing-masing boleh berpendapat, masing-masing boleh membuat argumen hukumnya, kan begitu. Tapi menurut kami apa yang dilakukan oleh Yayasan Geri dan Densu itu sudah sesuai dengan prosedural hukum. Gitu. Ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan, ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain di sini, yaitu korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ya. Telah resmi kita laporkan pada tanggal 6 Januari 25, ini bukti laporan resminya ya, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Melanggar dong. Kenapa melanggar? Uang itu uang Agus. Kalau uang dia sendiri enggak apa-apa. Gitu. Kalau duit dia mau ngapain sih? Boleh-boleh aja. Ingat ya, statement Novi dan kawan-kawannya itu berkali-kali dia bilang bahwa ini pertanggungjawaban dia kepada donatur, ya. Nah, ini lucu. Donatur itu ada 2. Ada donatur yang betul-betul ikhlas kepada Agus, ada juga yang niatnya mungkin ria, memberikan donatur kemudian bla 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 diambil lagi. Nah, pertanyaan kita cuma satu, pertanggungjawaban Novi terhadap donatur yang betul-betul ikhlas memberikan donasinya kepada Agus, di mana pertanggungjawabannya? Sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya. Kalau emang gimana, bingung. Kalau misalnya emang itu ya, kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Bang Densu kan sudah dengan tegas ya datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau kerana hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu dan semakin tidak akan sampai pada poinnya.
Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Melihat setelah dana donasi sudah di-fullkan kayak di ke NTT, Iya, baru ada heboh lagi. heboh lagi katanya, kenapa nggak depositin aja saya ke rumah sakit lah, uang udah nggak ada dia malah minta begitu kan. Deposit kemarin sudah mau didepositin, dianya nggak mau berobat kan begitu. Jadi ya cobalah dipikirkan lagi ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.